Kembali lagi dengan segmen review anime manga. Di sini kita akan melanjutkan cerita Jujutsu Kaisen yang sebelumnya terhenti di chapter 158, atau lebih tepatnya penutup dari arc persiapan Culling Game, di mana Yuji, Megumi, dan Hakari sepakat untuk ikut ke dalam permainan Culling Game. So, tanpa menunggu waktu lama, mari kita lanjutkan saja bagaimana awal cerita dari dibukanya arc Culling Game di chapter 159. Khusus pada chapter ini, kita lebih dulu diperlihatkan pada masa lalu Hiromi Higuruma, seorang pengacara yang kini telah menjadi pemain Culling Game dan telah dibangkitkan teknik kutukannya. Diceritakan saat itu, Higuruma tergabung ke dalam persatuan asosiasi pengacara di wilayah Iwate kelas ke-59. Di sana dia telah melalui banyak halangan yang cukup sulit dalam hidupnya, seperti ujian masuk sekolah universitas hukum dan juga ujian masuk legal di percobaan pertama. Namun meski demikian, Higuruma menganggap semua itu hanyalah sebatas rintangan kecil. Dia merasa jika dirinya hanya cukup menggunakan kecerdasan dan itu akan membuat semua soal terjawab dengan benar. Atas dasar itulah, orang-orang di sekitarnya pun menyebut Higuruma sebagai sosok yang jenius, di mana dia memiliki bakat murni yang paling terang di antara semua orang. Sebagai bukti kejeniusannya, ketika menjadi mahasiswa, Higuruma berhasil membuat proposal yang sangat sempurna. Saking sempurnanya, proposal tersebut bisa langsung digunakan untuk membuat keputusan. Dan dengan proposal itu juga, Higuruma sempat mendapat tawaran untuk beralih profesi menjadi seorang hakim. Meskipun tawaran itu ditolak mentah-mentah karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik menjadi pengacara saja. Hingga pada suatu hari, ketika menjadi seorang pengacara profesional, Higuruma dihadapkan pada satu kasus terkait tersangka pengemudi mabuk. Dalam kasus ini, sayangnya usaha Higuruma dalam membela tersangka mengalami kegagalan. Meski telah membuktikan jika tersangka dijebak, tapi dikarenakan tidak memiliki uang yang cukup, membuat sang hakim tetap menuduh tersangka sebagai pelaku bersalah. Mendapati kenyataan itu, Higuruma lantas merasakan depresi yang cukup berat. Apalagi tersangka yang dia bela juga malah menghinanya dengan mengatakan Higuruma sebagai pembohong. Dalam keadaan terpuruk ini, alih-alih berhenti atau sekedar istirahat dari profesinya, Higuruma justru tetap melanjutkan perannya sebagai pengacara, sesuai dengan prinsipnya bahwa dia akan terus membuka mata terhadap keadilan. Akan tetapi, sialnya pada kasus lain, Higuruma lagi-lagi mengalami kekalahan dalam sidang, yang mana salah satu penyebab utamanya tiada lain adalah kurangnya uang yang disediakan untuk sang hakim. Seolah tak dapat lagi menahan rasa kecewa, saat itu di hadapan semua orang, Higuruma tiba-tiba melepaskan sosok Shikigami berwarna hitam. Disertai adanya sebuah timbangan, bisa dipastikan jika itu adalah tanda kebangkitan teknik kutukan Higuruma yang memang sedari awal ingin mengutuk keadilan hukum di dunia ini. Beralih ke masa sekarang, tepatnya beberapa waktu setelah Culling Game dimulai. Saat itu Kenjaku sebagai pencipta menawari semua warga sipil yang berada di dalam koloni. Dia memberi dua pilihan pada mereka, apakah pergi dari tempat Culling Game ataukah menetap di sana dan menjadi seorang pemain. Tak sedikit warga sipil yang merasa kebingungan akan kejadian ini, terutama mereka yang memilih untuk keluar koloni, seolah tak percaya dengan penampakan yang sedang mereka lihat, yang mana di setiap wilayah Jepang kini terdapat 9 perisai raksasa berwarna hitam. Sementara itu, di tempat lain, kita diperlihatkan pada kelompok Yuji yang masih menyusun strategi, di mana sebelumnya mereka sepakat akan memburu 3 orang di dalam Culling Game, dari mulai memburu Kashimo dan Higuruma yang saat ini memiliki poin terbanyak, serta memburu sosok bernama Angel yang memiliki kemampuan untuk melepaskan segel Gojo Satoru. Dan setelah berdiskusi cukup panjang, Hikari selaku senior lalu menyampaikan rencananya. Dia bersama Panda akan pergi ke wilayah Tokyo 2 untuk memburu Angel dan Kashimo. Kirara akan berjaga-jaga di luar koloni untuk mengatasi hal-hal buruk terjadi, sementara Yuji bersama Megumi akan pergi ke Tokyo 1 untuk memburu Hiromi Higuruma.
Sebelum memasuki koloni, Megumi sempat memperingatkan Yuji bahwa di dalam Culling Game nilai kematian tidak berarti. Hal itu dikarenakan peserta Culling Game terdiri dari para penyihir masa lalu yang telah bereinkarnasi, dan alasan kenapa mereka rela menjalin kontrak dengan Kenjaku adalah karena kecintaannya terhadap pertarungan. Bahkan mereka tak akan segan untuk mati selama itu di tangan lawan yang lebih kuat. Dari sini, sambil membulatkan tekad, Yuji dan Megumi lalu melangkah memasuki koloni, yang mana setelahnya tiba-tiba saja mereka terpisah satu sama lain ke tempat koloni berada. Mendapati hal itu, baik Yuji maupun Megumi lantas dibuat keheranan. Pasalnya sejauh yang mereka tahu, tak ada satupun keterangan atau pernyataan tentang kejadian ini. Usut punya usut, rupanya Culling Game memiliki mekanisme perisai yang tidak tertera pada peraturan utama. Aturan tersebut menyebutkan bahwa setiap pemain yang melewati perisai Culling Game akan dipindahkan secara acak pada 9 lokasi yang sudah ditentukan. Dan kini di tempat Yuji berada, dia yang masih dalam kondisi kebingungan tiba-tiba saja mendapat hadangan dari dua sosok penyihir. Mereka bernama Hanyu dan Haba, di mana keduanya memiliki kemampuan yang hampir sama. Hanyu memiliki teknik kutukan yang dapat merubah rambutnya menjadi sayap kapal jet, sedangkan Haba memiliki teknik kutukan yang dapat merubah rambutnya menjadi baling-baling helikopter. Beruntung saat itu, berbekal ketahanan fisiknya yang luar biasa, Yuji sanggup menahan tabrakan kuat dari Hanyu. Bahkan di sana, dia juga mampu mengalahkannya hanya dengan lemparan batu yang telah diisi energi kutukan. Begitupun dalam aksinya melawan Haba, Yuji sanggup menunjukkan peningkatan kekuatannya saat ini, baik itu kecepatannya yang mampu menghindari semua serangan, kecerdasannya yang mampu menjebak Haba ke dalam lorong bangunan sempit, serta daya serangannya yang mampu mengalahkan Haba dengan 2 pukulan keras. Kemudian setelah berhasil mengalahkan mereka berdua di hadapan Yuji, tiba-tiba muncul seorang pria. Pria tersebut bernama Amai. Tanpa tujuan jelas, dia mengaku bahwa dirinya mengenal Yuji dan mengetahui di mana lokasi Higuruma yang tengah dicari Yuji. Mendengar pernyataan itu, sontak membuat Yuji cukup kegirangan, dan setelah menanyakan perihal lokasinya, mereka berdua pun bergegas pergi menuju tempat Higuruma berada, yaitu di distrik Ikebukuro. Sementara itu, di tempat Megumi, terlihat jelas dia juga berhasil mengalahkan satu penyihir bernama Remi yang baru saja mencoba menghadang. Sambil menunjukkan hawa intimidasi, Megumi pun bertanya padanya tentang sosok Higuruma beserta keberadaan lokasinya. Mendengar hal itu, dengan penuh rayuan Remi menjawab bahwa dirinya akan memberitahu tempat Higurumi berada, asalkan dengan satu syarat, yaitu Megumi harus menjamin keselamatannya. Setelah menyanggupi syarat tersebut, mereka berdua kemudian pergi dari sana, di mana tempat yang mereka tuju adalah distrik Shinjuku, berbeda dengan tempat yang dituju Yuji, yaitu distrik Ikebukuro. Dari kedua sosok yang menuntun Yuji dan Megumi ini, rupanya Remi adalah seorang pembohong. Hal itu terungkap setelah Remi dan Megumi sampai ke tempat tujuan, yang mana di sana telah hadir sosok penyihir terdahulu bernama Registar. Berbeda dengan Amai, dia rupanya membawa Yuji ke tempat yang memang menjadi kediaman Higuruma. Entah apa alasannya dia melakukan ini, tapi kemungkinan dirinya sangat segan pada sosok Yuji Itadori. Hal itu dikarenakan di masa lalu, di saat para siswa sangat takut pada berandalan sekolah, Yuji seorang diri berani melawan mereka. Meski masih duduk di bangku SMP, tapi ternyata dia tetap melawan demi membela murid-murid yang menjadi bahan bulian. Dan kini di waktu bersamaan, sementara Megumi dihadapkan pada Regi, Yuji Itadori dipertemukan dengan sosok yang menjadi incaran. Terlihat saat itu di atas sebuah panggung teater, Hiromi Higuruma tengah berendam di bak mandi, seolah menantikan adanya keadilan absolut. Pada awal pertemuan, Yuji dan Higuruma terlibat pada sebuah percakapan yang terkesan cukup jenaka. Terutama Higuruma, dia yang kepribadiannya berubah drastis melontarkan ungkapan-ungkapan lucu. Baik itu bertanya apakah Yuji pernah mandi dengan tidak melepas pakaian, meminta Yuji 5.000 yen untuk konsultasi selama 30 menit, serta mengungkapkan dirinya yang mirip berandalan meski usianya sudah melebihi 30 tahun.
Menanggapi kejenakaan tersebut, Yuji dengan spontan dapat menyimpulkan bahwa Higuruma bukanlah penyihir di masa lalu. Jadi dengan begitu, dirinya memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dan meminta Higuruma untuk menggunakan 100 poinnya dalam upaya menghentikan Culling Game. Akan tetapi, apa yang diharapkan Yuji tampaknya tak dapat terrealisasi. Pasalnya, meski Yuji telah menjelaskan bahaya Culling Game, Higuruma dengan tegas menolak permintaan tersebut. Hal itu dikarenakan menurutnya Culling Game adalah sistem hukum yang hampir sempurna. Tanpa ada tuduhan, pembelaan, atau bahkan perdebatan, Culling Game akan bisa menentukan siapa yang bersalah. Jadinya setiap orang yang melanggar aturan akan menerima hukuman sesuai dengan aturannya. Seolah tak bisa menyangkal pendapat tersebut, Yuji lalu menantang Higuruma bertarung secara terang-terangan. Dia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya berubah pikiran dari yang tadinya ingin bernegosiasi menjadi memaksa Higuruma untuk memberikannya 100 poin. Merasa risih dengan tantangan Yuji, Higuruma kemudian bersiap untuk bertarung. Sembari mengeluarkan sebuah palu dan Shikigami Hakim, dirinya pun langsung mengaktifkan teknik Domain Expansion. Terlihat saat itu, ruangan yang awalnya berupa aula teater seketika berubah menjadi ruang pengadilan, yang mana di dalamnya terdapat satu aturan mutlak, yaitu tidak boleh ada kekerasan selama berada di ruang sidang. Dengan adanya aturan ini, membuat aksi Yuji yang berniat mengalahkan Higuruma secara cepat langsung terhenti, di mana dia yang tengah melancarkan satu tendangan keras tiba-tiba berpindah dan berdiri di kursi terdakwa. Sementara Yuji masih terlihat kebingungan, Shikigami Hakim lalu menyampaikan satu tuduhan kepada Yuji. Dia menuduh bahwa Yuji yang masih di bawah usia 18 tahun pernah memasuki toko pachinko di Meja Vegas pada tanggal 16 Juli 2017. Sedikit penjelasan, Shikigami Hakim akan mengetahui apapun setiap individu yang berada di dalam perluasan domain. Jadi dengan begitu, di dalam ruang sidang ini dia akan melontarkan tuduhan kesalahan Yuji semasa hidup. Dan untuk memperkuat tuduhannya, terdapat barang bukti yang dimiliki Higuruma sebagai jaksa. Di sisi lain, sambil terus mengamati, Yuji akhirnya sadar bahwa perluasan domain milik Higuruma ini bersifat tidak pasti kena, sesuai dengan ungkapan Master Tengen sebelumnya bahwa di masa lalu penggunaan teknik perluasan domain memiliki berbagai aturan yang mana untuk bisa menggunakannya, pengguna harus membuat aturan sendiri pada subjek wilayah. Seperti halnya pertarungan sumo, untuk bisa memenangkan pertarungan, seseorang harus membuat lawannya keluar dari lingkaran. Selaras akan hal itu, saat ini di ruang sidang, Higuruma mulai menjelaskan beberapa aturan yang harus dituruti. Dimulai dari Yuji sebagai terdakwa yang bebas untuk diam, mengaku atau membantah tuduhan hakim. Higuruma sebagai jaksa yang akan membeberkan bukti tuduhan pada terdakwa. Dan terakhir Shikigami sebagai hakim yang akan memberikan keputusan akhir. Sayangnya di sini tidak disebutkan tentang hukuman apa yang akan diterima Yuji jika bersalah, karena memang keputusan akhir nanti semuanya berdasarkan pada hasil persidangan dan juga berat atau ringannya kesalahan Yuji. Maka dari itu, demi bisa terhindar dari hukuman berat, Yuji lalu merenungkan keputusan apa yang harus diambil, yang mana setelah memikirkan berbagai skenario, dia pun memilih untuk mengaku bahwa dirinya memasuki toko pachinko di Meja Vegas, tapi hanya untuk meminjam kamar mandi sebentar saja. Apa yang dilontarkan Yuji tersebut seketika langsung disangkal oleh Higuruma. Sembari menunjukkan bukti berupa foto, dia pun menjelaskan bahwa Yuji tak hanya singgah di toko pachinko, melainkan juga bermain judi di sana. Hal itu pun diperkuat dengan adanya foto yang memperlihatkan Yuji tengah menarik uang kemenangan di tempat kasir. Akibat adanya bukti yang kuat inilah, sang hakim langsung memutuskan bahwa Yuji bersalah, yang mana sebagai hukumannya semua energi kutukan di dalam tubuh Yuji disita untuk sementara waktu. Bersamaan dengan itu, ruang sidang seketika berubah kembali menjadi aula teater. Begitupun palu yang berada di tangan Higuruma tiba-tiba saja membesar dan dibanjiri oleh energi kutukan. Dengan menggunakan palunya ini, Higuruma langsung melesat ke arah Yuji dan berhasil mendaratkan satu hantaman keras. Meskipun serangan tersebut belum cukup untuk menumbangkan Yuji, karena memang meski tanpa energi kutukan, dia masih memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Melihat lawannya masih bisa berdiri, saat itu Higuruma mulai menunjukkan keseriusannya dalam bertarung.
Seakan ingin segera mengakhiri pertarungan, dia lalu kembali menyerang Yuji secara beruntun. Terlihat meski sosoknya adalah seorang penyihir baru, tapi Higuruma mampu menunjukkan potensi bertarung yang sangat hebat. Seperti halnya mengecoh Yuji dengan berbagai serangan tipuan, melancarkan rentetan pukulan palu dengan sangat cepat, serta menciptakan serangan palu berkelok yang sanggup membuat Yuji kewalahan. Dari sanalah akhirnya terungkap alasan kenapa Higuruma menjadi salah satu penyihir kuat di dalam Culling Game adalah karena dia merupakan orang yang sangat berbakat dan jenius. Bagaimana tidak, sesaat teknik kutukannya dibangkitkan, Higuruma mampu menggunakan domain expansion tanpa adanya latihan. Bahkan di hari ke-12 dari kebangkitannya, dia juga mampu berkembang secara cepat ke level yang mendekati penyihir kelas 1. Oleh sebab itulah, tidak heran jika selama berada di dalam Culling Game, Higuruma berhasil membunuh 20 pemain dan menjadi salah satu orang dengan poin terbanyak. Dan kini dalam pertarungannya yang kian memanas, Higuruma perlahan mulai menyadari akan ketahanan fisik alami yang dimiliki Yuji. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana semua serangan yang dilancarkannya berhasil ditahan, baik itu ketika Higuruma merubah palunya menjadi tongkat, Yuji mampu menahan dan menghindari serangannya. Bahkan ketika Higuruma merubah palunya menjadi raksasa, Yuji masih sanggup bertahan walau dengan kondisi yang sedikit babak belur. Di sisi lain, sambil terus berupaya menahan serangan, Yuji secara teliti mulai mengamati teknik kutukan Higuruma yang berdasar pada pengadilan, yang mana setelah dicermati, dia pun berhasil menemukan cara bagaimana menghentikan rentetan serangan Higuruma, yaitu dengan mengajukan banding pada hakim. Dan benar saja, selepas Yuji meminta hal tersebut, tiba-tiba saja dirinya bersama Higuruma kembali ke dalam ruang sidang. Sesuai dengan peraturannya bahwa terdakwa boleh meminta 2 kali banding sebelum mereka sepenuhnya divonis bersalah. Kemudian setelah itu, Shikigami alias sang hakim kembali melakukan tugasnya lagi, yang mana kali ini dia menuduh Yuji atas pembunuhan massal di Shibuya pada tanggal 31 Oktober 2018. Mendengar tuduhan tersebut, Yuji seketika menunjukkan raut wajah yang penuh penyesalan. Secara tegas dan tanpa sangkalan, dia pun membenarkan bahwa dirinya telah membunuh mereka semua. Sesaat pernyataan itu dilontarkan, Higuruma tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia yang tahu perihal isi bukti dalam amplopnya merasa bahwa pernyataan Yuji dinilai terlalu so suci. Dan atas tuduhan serta pengakuan Yuji inilah, sambil berteriak seolah menunjukkan amarah, sang hakim memvonis Yuji melakukan kesalahan berat, yang mana hukumannya yaitu penyitaan teknik atau energi kutukan sekaligus hukuman mati. Setelah ditetapkannya hukuman mati, untuk sesaat Higuruma merenungkan kembali apa yang menjadi alasan Yuji mengakui tuduhan tersebut. Karena baginya yang telah lama bergelut di dunia hukum menganggap bahwa semua orang terlihat sama, yaitu akan melakukan apapun agar bisa memenangkan persidangan, entah itu berbohong untuk mengelabui tuntutan ataupun berkata jujur untuk menerima rasa empati. Jadi dengan demikian, mau sebaik atau seburuk apapun seseorang, pada akhirnya mereka tidak akan mendapat keadilan murni sesuai dengan apa yang dirinya alami, di mana dia dibuat kecewa atas hukum keadilan di dunia ini. Dan sekarang melihat Yuji tampak so suci membuat Higuruma merasa muak. Dengan dilayangkannya hukuman mati, saat itu palu milik Higuruma pun tiba-tiba berubah menjadi pedang Algojo, yang mana dikatakan pedang ini akan sanggup membunuh terdakwa dalam 1 kali tebasan. Dari sana, sambil bersiap menyerang, Higuruma mengatakan bahwa orang sok suci sangat cacat dan menjijikan. Menurutnya, mau seberapa suci jiwa seseorang, tetap saja orang tersebut hanya akan menemukan kegelapan. Hal ini juga berlaku pada Yuji, dia yang berlagak sok suci sebentar lagi akan menemui ajalnya. Bersamaan dengan itu, aksi pertarungan 1 lawan 1 pun mulai terjadi lagi. Higuruma dengan menggunakan pedang Algojo dan energi kutukannya yang melimpah, sementara Yuji yang hanya berbekal kemampuan fisik alaminya saja. Dan dalam puncak pertarungan ini, Yuji sama sekali tidak menunjukkan rasa pesimis. Dengan semangatnya yang gigih, dia sanggup menghindari setiap tebasan Higuruma sekaligus mengimbangi kecepatan dan gerakannya. Bahkan tak hanya itu saja, secara perlahan Yuji mampu mengungguli jalannya pertarungan. Terbukti ketika Higuruma sedikit lengah, dia pun berhasil mengakhiri pertarungan dengan melancarkan 1 pukulan kuat tepat mendarat di perut Higuruma.
Dalam kondisinya yang tersungkur, Higuruma lalu menyampaikan tentang alasan kenapa sebelumnya dia terkejut dan sedikit lengah dalam pertarungan, yang mana ternyata itu semua disebabkan oleh rasa kagum sekaligus heran kenapa Yuji mengakui tuduhan pembunuhan dari hakim walau itu jelas-jelas bukan kesalahannya. Karena mau bagaimanapun, dilihat dari barang bukti, Yuji sama sekali tidak bersalah pada insiden Shibuya. Secara dalam kejadiannya, tubuh Yuji dikendalikan oleh Sukuna dan Yuji sendiri sudah berjuang keras untuk melepaskan kendalinya. Mendengar ungkapan tersebut, Yuji lantas menjawab memang benar saat itu tubuhnya dikendalikan oleh Sukuna, tapi tetap saja semua itu disebabkan oleh dirinya yang dinilai terlalu lemah. Seakan tercerahkan atas jawaban Yuji, Higuruma akhirnya mengaku kalah dan menyanggupi permintaan Yuji. Sambil mengajaknya duduk berbincang, Higuruma pun memanggil Kogane untuk menambah satu aturan baru, yang mana aturan tersebut menyatakan bahwa setiap pemain bisa memberikan poin satu sama lain sesuai keinginan mereka. Pengajuan yang diajukan oleh Higuruma ini untungnya disetujui oleh Kogane. Dia menambahkannya pada peraturan nomor 10 sebagai aturan yang bisa dijalankan oleh semua pemain. Kemudian sebagai bentuk rasa bersalahnya, Higuruma juga memberi 1 poin terhadap Yuji, yang mana itu bertujuan agar dirinya dan Yuji masih tetap memiliki teknik atau energi kutukan selama 19 hari. Melihat semua kebaikan yang telah diberikan Higuruma, membuat Yuji tanpa ragu mengajaknya untuk bergabung. Karena memang dilihat dari kekuatannya, Higuruma dirasa akan sangat membantu pihak Jujutsu dalam upaya mengakhiri Culling Game sekaligus menyelamatkan kakak Megumi. Namun sayangnya, saat itu Higuruma menolak ajakan Yuji. Dia beralasan bahwa dirinya dinilai terlalu kotor untuk bisa berada di samping Yuji. Pasalnya selama Culling Game berjalan, dia memiliki dosa besar yang harus segera diadili, yaitu membunuh banyak orang, termasuk hakim dan jaksa yang tidak adil dalam memvonis terdakwa. Akhir dari pertarungan ini pun lalu ditutup dengan perginya Higuruma. Dia berjalan keluar gedung teater seakan ingin mencari ketenangan di tengah pertarungan Culling Game yang baru saja dimulai.